Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia, salam sehat untuk kita semua. Semoga rahmat dan berkah Allah selalu menyertai kita semua. Yang saya hormati Bapak Bagus Permadi MPD, Ketua MGMP Kota Surabaya. Yang saya hormati narasumber pada acara PPL Online, guru SMA, SMK, akuntansi, Bapak Ibu. Pertama-tama saya mengajak terutama diri saya sendiri dan juga kepada kita semua yang hadir dalam acara virtual ini untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, bahwa pada hari ini kita masih bisa bertemu secara virtual ya, dalam acara ini. Kita selalu bersyukur bahwa kita masih diberi kesehatan, masih bisa hadir pada acara yang sangat luar biasa ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, IAI Wilayah Jawa Timur sebagai organisasi profesi bagian dari IAI seluruh Indonesia. Kami ada 34 wilayah begitu, yaitu salah satunya adalah wilayah Jawa Timur. Memang mempunyai tugas untuk selalu share, untuk selalu mengembangkan keilmuan, mengembangkan ilmu dalam rangka membangun negeri ini. Salah satu yang kami persembahkan kepada masyarakat adalah dalam bentuk PPL. Nah, karena pada saat ini sedang terjadi pandemi, maka PPL ini tentu saja harus diselenggarakan secara online. Ya, pada masa-masa sebelum ini PPL selalu kami lakukan secara offline, ya, bergiliran di tempat-tempat lain di kota selain Surabaya, juga kadang-kadang di Malang, di mana begitu. Nah, itu adalah salah satu tugas yang harus kita lakukan sebagai amanah dari kita sebagai anggota profesi. Nah, topik pengelolaan keuangan desa, saya kira ini suatu topik yang sangat menarik sekali dan sangat bagus, mengingat bahwa keuangan desa ini adalah salah satu amanat undang-undang bahwa negara harus memberikan dana kepada desa untuk pengembangan desa-desa. Beberapa tahun yang lalu, IAI Wilayah Jawa Timur tahun 2015 dan 16, atau kalau saya lupa 2014 dan 2015, IAI Wilayah Jawa Timur pernah ditugasi oleh Gubernur pada waktu itu, Pak Dekarwo, untuk melatih kepala desa seluruh Jawa Timur. Ya, jadi ada 3.800 sekian ribu kepala desa yang kami latih untuk sistem keuangan desa. Nah, pada hari ini kami mengadakan PPL online ini dengan mengundang bapak-bapak, ibu-ibu guru SMA dan SMK akuntansi untuk juga belajar tentang aplikasi sistem keuangan desa. Aplikasi ini dibuat oleh BPKP, ya, teman-teman kita di BPKP, yang kemudian saya kira sudah diaplikasikan di banyak desa di Jawa Timur dan juga di seluruh Indonesia. Saya melihat salah satu pembicaranya, kalau tidak salah ada Pak Sugeng Widianto ini ya. Bentar ya, Pak Sugeng Widianto sebagai salah satu narasumber. Beliau adalah Ketua Bidang Keanggotaan IAI Wilayah Jawa Timur dan juga bertugas di BPKP. Beliau salah satu yang selalu menjadi narasumber atau menjadi pembicara tentang keuangan desa yang diselenggarakan oleh IAI Wilayah Jawa Timur. Untuk tidak berpanjang lebar, saya ucapkan selamat untuk mengikuti PPL ini. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu lakukan bersama dengan kami ini dicatat sebagai amal soleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk melakukan pembelajaran dan mencerdaskan, ya. Tentu saja nanti ilmu yang Bapak Ibu serap akan ditransfer kepada murid-murid Bapak Ibu sekalian. Jadi di desa-desa kita ikut membangun, ya, karena dulu pernah ada permintaan dari bupati, ya, kepada kita agar kita melakukan pendampingan kepada kepala-kepala desa.
katanya mintanya one village, one accountant gitu, satu desa, satu akuntan. Nah ini kami nggak mampu ya, karena desa di Jawa Timur itu sangat banyak sekali. Sehingga yang pernah kami lakukan adalah kita kumpulkan di kecamatan, jadi satu kecamatan berapa desa, kita berikan pendampingan tentang keuangan desa. Nah dengan adanya ini, pembelajaran melalui Bapak-Bapak Ibu guru SMA dan SMK, mudah-mudahan aplikasi atau sistem pengelolaan keuangan desa atau Siskudes ini dengan aplikasi yang tentu saja sudah lebih update dibandingkan sekian tahun yang lalu akan banyak membantu bapak-bapak yang ada di para penyelenggara pemerintahan desa yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kehadirannya dalam rangka PPL ini. Bapak Ibu telah ikut berpartisipasi untuk menyukseskan salah satu program dari IAI Wilayah Jawa Timur, yaitu membangun negeri. Terima kasih, mohon maaf bila ada kata yang tidak tepat dan kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ber-PPL. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Basuki atas sambutan yang telah diberikan kepada kita semua. Untuk selanjutnya ialah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua MGMP Kota Surabaya kepada Bapak Bagus Permadi MPD. Kami persilahkan untuk memberikan sambutan. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar, Pak Bagus. Mungkin jaringannya. Kelihatannya masih di mute itu, Laras. Nah, ini sudah on. Monggo Pak Bagus, sudah coba, sudah ada suaranya tuh belum? Ya, sudah Pak, sudah masuk. Nggih. Mute lagi, Laras. Belum dengar apa-apa kita. Nggih, Pak. Pak Bagus masih mute, masih di mute mic-nya, belum di on kan. Monggo Pak Bagus di-on-kan mic-nya untuk memberikan sambutan. Suaranya belum terdengar, Pak Bagus. Ya, sepertinya Pak Bagus memuat ulang gitu jaringannya gitu. Nah, iya, coba Pak, belum masih di mute. Masih di mute Bapak mic-nya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, monggo Pak, sudah terdengar suaranya. Mohon maaf, saya pakai HP, laptopnya tebel soalnya,
Monggo. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu kepada kalian. Yang saya muliakan Bapak Profesor Basuki sebagai Ketua IAI Jawa Timur. Yang saya muliakan juga Bapak pemateri yang saat ini akan memberikan ilmunya kepada kami. Yang saya muliakan Bapak Ibu pengurus IAI yang lainnya, serta Bapak Ibu anggota MGMP baik di Kota Surabaya maupun di Kota Jawa Timur. Perkenankan ya, saya menyampaikan sepatah dua kata untuk memulai kegiatan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmat dan hidayah beliaunya kita masih bisa mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, selawat serta salam terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, di mana beliaunya adalah sebagai uswatun hasanah bagi kita. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami mewakili MGMP Akuntansi dan Perbankan Kota Surabaya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu pengurus IAI Jawa Timur yang berkenan menyelenggarakan kegiatan ini, di mana kegiatan ini kami anggap sangat penting sekali. Kenapa? Kemungkinan matpel ini bagi kami sebagai pengajar akuntansi adalah hal yang masih belum terlalu familiar, sehingga butuh banyak referensi untuk bisa menyampaikan ilmu kami kepada anak didik kami. Kemudian pada kesempatan yang lainnya dimohon untuk teman-teman maupun kepada teman-teman yang satu MGMP maupun di luar MGMP Jawa Timur untuk selalu berbagi ya. Jadi kalau misalkan mempunyai ilmu pengetahuan yang lainnya, kita saling berbagi, karena berbagi itu indah. Dan apalagi pada saat ini wabah pandemi, sodako uang tidak, tapi sodako ilmu sebagai tolak bala dalam menghadapi wabah pandemi ini. Semoga kita sekeluarga bisa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Amin, amin, amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, ya tidak panjang-panjang lagi, saya hanya titip pesan ya kepada teman-teman MGMP baik yang di Kota Surabaya maupun yang di kota lainnya se-Jawa Timur. Saya selaku mewakili teman-teman MGMP menyampaikan selamat mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita dapatkan dalam kegiatan ini bisa bermanfaat dan berberkah ke depannya dan berkelanjutan. Ya, semoga kegiatan ini tidak terputus pada saat ini saja, tetapi nanti bisa berkesinambungan di lain waktu. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Terima kasih sebesar-besarnya kepada pengurus IAI Jawa Timur dan kepada teman-teman yang berkenan bergabung. Ya. Akhirul kalam saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke acara, ada baiknya kita berfoto bersama. Jadi Bapak Ibu silakan untuk menyalakan kamera, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dalam hitungan ketiga ya Bapak Ibu sekalian ya. Monggo ditunjukkan senyum yang paling manis. 1, 2, 3. Baik, satu kali lagi ya Bapak Ibu ya. Rasanya kalau satu kali foto ini kok kurang. Monggo. Sekali lagi Bapak Ibu yang mungkin belum menyalakan kameranya bisa dibantu menyalakan kamera. Siap nggih? 1, 2. Nggih, matur nuwun, sampun. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini
Sebenarnya pembicara pada hari ini adalah Bapak Sugeng Widianto, SEAK, CE ASEAN CPA. Namun beliau pada hari ini nampaknya kurang sehat, sehingga kurang fit untuk memberikan materi dan akan dibantu oleh Ibu Bina Retina, AKCE. Beliau juga merupakan BPKP, pengalaman kerja di BPKP, perwakilan Jawa Timur pada tahun 1998 sampai 2016. Dan saat ini beliau juga masih menjabat di BPKP, perwakilan Jawa Barat. Begitu kepada Ibu Bina Retina, kami persilahkan untuk memberikan materi. Mungkin saya sedikit ingin menyapa Bu Bina. Matur nuwun, terima kasih Bu Bina telah hadir untuk memberikan pelatihan ini. Mohon maaf tadi saya tidak menangkap bahwa yang akan memberikan menjadi narasumber adalah Bu Bina. Matur nuwun Bu Bina. Membantu Pak, saya hanya membantu Pak. Matur nuwun rawuhipun, terima kasih sekali. Jadi saya lihat ini banyak sekali SMA dari Klaten, dari mana-mana ya. Monggo matur nuwun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sami, Pak. Saya mulai atau bagaimana, Mbak? Monggo Ibu, monggo langsung dimulai. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Profesor Basuki sebagai Ketua Wilayah IAI Jawa Timur, Bapak Bagus dan Bapak Ibu peserta PPL. Mungkin ini saya mohon maaf juga ini kebetulan saya masih anggota IAI Jatim Pak, walaupun sudah di Jawa Barat. Kebetulan KTP-nya masih KTP Jawa Timur. Kemarin pindah ke karena tugas pindah ke Jawa Barat itu sekitar tahun 2017 Pak. Oh sudah cukup lama ya Bu, 4 tahun. Lama. Tapi lama di Jawa Timur Pak, hampir 20 tahun saya. Mungkin saya terima kasih kemarin sudah dihubungi Pak Sugeng. Nanti mungkin yang akan mengawali Pak Sugeng dulu, nanti saya teruskan. Terima kasih juga kita semua hari ini bisa berkumpul di tengah kondisi seperti ini. Bapak Ibu mudah-mudahan sehat walafiat semua. Amin. Salam buat semuanya supaya kita juga bisa saling jaga diri, jaga kesehatan. Kebetulan di kami juga, kebetulan di kantor juga. Kami WFA sudah lama Pak, jadi mudah-mudahan sehat semua. Mungkin sebelum kita mulai, dimulai dengan Pak Sugeng, punten Pak. Maaf Pak Sugeng ada di sini. Silakan mungkin didahului ya, atau langsung saya. Pak Sugeng untuk mungkin membuka dulu, nanti baru diteruskan oleh Bu Bina gitu ya. Ya, mangga. Ya, mangga silakan. Monggo Pak Ada Sugeng. itu Pak Sugeng. Saya lihat ada Pak Sugeng. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa di masa-masa yang seperti sekarang ini Bapak sekalian. Mohon maaf ya, mungkin nanti saya nggak bisa terlalu panjang ya menyampaikan nanti terkait dengan materi. Tapi insya Allah saya mengikuti, memonitor ya. Jadi dan satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, aplikasi Siskudes ini memang aplikasi yang sudah dibuat free ya, bebas. Jadi untuk itu soal materi aplikasi pun silakan Bapak Ibu bisa akses, dan karena memang media sekarang mungkin masanya sekarang untuk saat ini ya barangkali agak masih kurang cukup waktu. Jadi monggo nanti di dalam proses install ataupun mencoba mengaplikasi, nanti kalau ada kendala bisa menghubungi kami ya melalui IAI ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, sudah menjadi tuntutan kita sekarang ini di tingkat desa pun mereka dengan begitu banyak tuntutan transparansi, karena memang akuntabilitas atas pengelolaan dana desa yang semakin besar ya. Untuk itu aplikasi Siskudes yang notabene bisa memberikan sarana untuk mempercepat informasi atau laporan yang perlu diketahui oleh masyarakat sekitar. Bapak Ibu sekalian, mungkin sekali lagi terkait dengan, karena ini audiensnya teman-teman dari Bapak Ibu yang aktif mengajar di SMA ya.
Saya rasa memang sudah saatnya terkait dengan akuntansi keuangan desa itu sudah bisa dikenalkan ya. Dan tentunya karena kalau dari data yang kami sudah dapatkan itu hampir semua desa di seluruh Indonesia itu sudah memakai aplikasi Seskudes. Artinya suatu saat dari para murid itu bisa langsung dengan berbagai kembali ke desa ya. Mungkin dari siswa kita, anak-anak kita itu bisa mengabdi di desanya itu dengan kontribusi yang sudah langsung mengikuti perkembangan teknologi. Baik, Bapak sekalian, sekali lagi kami sampaikan selamat ya untuk kita sama-sama berdiskusi. Silakan nanti sekali lagi karena waktu untuk sekarang era untuk ini sangat terbatas ya. Tapi silakan saja nanti dimaksimalkan untuk bagaimana aplikasi Siskudes ini bisa mensupport dalam proses pengelolaan keuangan desa. Baik, mungkin untuk materi lebih teknis, lebih detailnya, mungkin langsung Bu Bina bisa melanjutkan. Mungkin dari saya seperti itu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugeng. Kebetulan kami sama-sama kemarin ya Pak ya, waktu tahun 2015 apa 2016 ikut mengajar juga Pak, kami mengajar desa-desa. Betul kata Pak Sugeng, ini kalau pengalaman kami di lapangan Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang menangani pengelolaan keuangan desa itu memang di desa itu perlu sedikit keahlian akuntansi lah istilahnya seperti itu ya, dari segi administrasi maupun segi pengaplikasian. Mungkin tanpa berpanjang lebar karena ini kita juga sampai ke simulasi ya Bapak Ibu, kita sebelum kita sampai ke sana kita coba untuk memahami proses bisnisnya dulu kan, kalau sebelum kita sampai ke aplikasi. Saya sudah share materi mungkin atau bisa diminta tolong panitia atau share dari sini. Materi bisa langsung dari Bu Bina. Bisa iya sebentar Pak. Nanti kalau ada kendala bisa difasilitasi dari teman-teman IAI. Kayaknya ini ada kendala Pak. Coba bisa minta tolong di ini. Baik Ibu, kami bantu share screen materi. Ya. Yang gambaran umum pengelolaan keuangan desa. Tolong di-handle ya Laras ya. Iya Pak Bas, siap. Ya. Yang pengelolaan keuangan desa, Mbak, ini kebetulan dari sini. Nah, ini ya betul, yang itu. Baik. Mungkin ini yang satu lagi, Bu. Nanti ini mungkin setelah yang satunya ya, yang satunya yang gambaran umum pengelolaan keuangan desa. Ya. Ini mungkin nanti setelah kita tahu proses bisnisnya atau aturannya pengelolaan keuangan desa, baru kita ke aplikasinya. Mungkin bisa yang satunya dulu, yang materi satunya, yang gambaran umum pengelolaan keuangan desa. Baik, mau ditunggu Ibu. Ini saya mau ini hostnya kayaknya dari sananya yang nggak bisa ya. Mau saya coba dari sini. Oh, baik sebentar. Ya. Nah, bukan yang ini. Sebentar Ibu. Ya, mangga. Ini apa ya? Saya. Kan ada dua saya. Mana gedenya? Ini. Ya itu Pak. Ya, nah ini udah saya ini. Ini Bapak Ibu ya, saya dari sini saja. Mungkin kebetulan sudah bisa.
Jadi sebelum kita ke materi nanti disimulasikan, insya Allah seperti tadi disampaikan Pak Sugeng, ini semua sebetulnya sudah free ya Bapak Ibu ya. Hanya untuk database sekarang ini 2021 itu langsung yang mendistribusikan Kementerian Dalam Negeri. Tapi ini saya coba yang untuk 2020 kebetulan ada database yang bisa nanti Bapak Ibu pakai untuk pelatihan gitu ya. Karena kalau hanya mendengarkan kan mungkin kurang pas ya, suka lupa gitu kalau aplikasi ya. Kita mulai dulu Bapak Ibu. Ini terkait dengan keuangan desa itu ada beberapa regulasi ya Bapak Ibu, mulai dari Undang-Undang Nomor 6, kemudian PP-nya yang beberapa kali dirubah terakhir dengan PP 11 tahun 2019, kemudian PP nomor 8 tahun 2016 dan Permendagri nomor 20. Ini yang paling intinya yang untuk pengelolaan keuangan desa. Ini Permendagri nomor 20 tahun 2018. Kemudian Permendes 13 tahun 2020 terkait dengan prioritas dana desa tahun 2021. Ini tiap tahun berubah ya Bapak Ibu ya, keluar yang Permendes ini. Kemudian PMK 22 terakhir dirubah dengan PMK 69 itu mengenai dana desa bersumber dari APBN, pengaturannya ada di situ. Kemudian terakhir Perka LKPP ini terkait dengan PBJ ya, pengadaan barang jasa di desa ada diatur khusus, jadi di luar yang di pemerintahan daerah ataupun di pusat. Ini mungkin antara lain regulasi dan kesannya sangat apalagi di masa pandemi ini regulasinya sangat dinamis ya, berubah menyesuaikan, dan alhamdulillah Siskudesnya juga selalu diupdate sesuai dengan regulasi yang ada ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian mungkin kita mulai ke definisi keuangan desa. Itu semua hak kewajiban desa dinilai dengan uang ya, segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban. Itu definisinya Bapak Ibu. Kemudian pengelolaan keuangan desa ini hampir sama dengan pengelolaan keuangan daerah, hanya di situ ada kalau untuk keuangan daerah ada pengawasannya. Untuk keuangan desa sendiri sekarang itu ada pengawasan khusus untuk keuangan desa ya Bapak Ibu ya, dengan Permendagri 73 tahun 2020. Mungkin nanti di lain waktu kita bisa bahas itu. Jadi ini semua hak dan kewajiban, jadi keseluruhan ini meliputi dari mulai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban keuangan desa. Itu siklus dari pengelolaan keuangan desa. Bisa Bapak Ibu lihat di sini, dimulai dari perencanaan. Perencanaan itu kalau untuk desa itu 6 tahunan ya Bapak Ibu ya, perencanaan jangka menengahnya 6 tahun. Berbeda dengan perencanaan jangka menengah di Pemda. Kalau di desa itu 6 tahun, kemudian tahunannya dirinci menjadi ketahunan, yaitu LKPDes. Kemudian setelah LKPDes-nya ditetapkan, kita akan menetapkan penganggaran dengan Perdes, namanya APBDes desa ya. Sama saja dengan Pemda, itu paling lambat harus ditetapkan tanggal 31 Desember tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Nah, manakala penganggaran itu sudah ditetapkan, maka mulailah kita akan melaksanakan kegiatan di desa, termasuk nanti di dalamnya ada PBJ, ada pajak. Pajak untuk desa itu sama dengan berlaku di pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah ya Bapak Ibu ya. Nah, itu nanti ada penatausahaan, kita harus mencatat ke buku BKU, SPJ-nya, buku bank, buku kas, dan seterusnya. Kemudian harus dilaporkan tiap semester dan dipertanggungjawabkan sampai akhir tahun. Mungkin setiap tahun berjalan seperti itu ya Bapak Ibu, siklusnya mulai dari perencanaan sampai akhirnya nanti pertanggungjawaban. Dan ini harus dilaporkan ke kementerian melalui pertanggungjawabannya melalui Bupati Wali Kota, Bapak Ibu. Kemudian ini jadwal waktunya jadi tidak berhenti ya, dari mulai Januari sampai Desember siklusnya berjalan terus. Kemudian
Ini asas pengelolaan keuangan desa, Bapak Ibu ya. Jadi asas pengelolaan keuangan desa itu harus transparan dalam arti apa yang terjadi di desa itu terkait dengan penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban itu harus diketahui, diinformasikan kepada masyarakat ya. Kalau dalam hal ini biasanya ada ketentuan atau kewajiban desa untuk mengumumkan di balai desa itu baik penganggaran maupun pertanggungjawaban itu merupakan suatu kewajiban sebagai salah satu transparansinya. Kemudian ini asas yang kedua itu partisipatif. Ini ditunjukkan dengan pada saat akan ditetapkannya atau diakomodirnya ditetapkannya APBDes itu ada istilahnya musyawarah desa ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, ada juga dari perwakilan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini diwakili oleh kecamatan biasanya. Di situ akan ditampung kira-kira kegiatan atau kegiatan-kegiatan apa yang akan diakomodir di desa yang bersangkutan pada tahun yang bersangkutan ya Bapak Ibu. Kemudian setelah dilakukan musyawarah desa, nanti akan dilakukan evaluasi oleh kecamatan untuk menampung kegiatan-kegiatan atau yang dari provinsi ataupun dari pusat untuk dikolaborasi di desa supaya tidak terjadi tumpang tindih. Nah, setelah APBDes itu dimusyawarahkan, ditetapkan, ada dengan Perdes, kemudian baru bisa dilaksanakan ya Bapak Ibu ya. Dalam pelaksanakannya tentu saja harus tertib dan disiplin anggaran Bapak Ibu. Dalam arti pengeluaran itu harus dipastikan ada penerimaannya. Apa yang dikeluarkan atau apa yang dibelanjakan itu harus dipastikan bahwa itu sudah terakomodir dalam APBDes. Jangan sampai ada pengeluaran-pengeluaran yang tidak jelas penerimaannya atau ada pengeluaran-pengeluaran yang di luar yang sudah ditetapkan dalam APBDes ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai ada tiba-tiba kepala desa menghendaki kegiatan lain di luar dari APBDes. Itu tidak dibenarkan ya seperti itu. Jadi harus melalui mekanisme musyawarah desa dulu, baru nanti bisa dilakukan perubahan kalaupun memang itu urgent ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah akuntabel. Ini mungkin yang jadi konsen pada saat kami melakukan evaluasi Bapak Ibu ya. Jadi kalau terkait dengan aplikasi, insya Allah itu desa sudah familiar Bapak Ibu, hanya untuk pertanggungjawabannya, untuk segi akuntabelnya itu kita sangat perlu pendampingan di situ. Mungkin perlu pemahaman dulu bagaimana meng-SPJ-kannya, bagaimana bukti-bukti yang valid, yang sah dan valid itu kelihatannya masih perlu belajar banyak untuk perangkat desa maupun kepala desanya ya, perlu pemahaman terkait dengan aturan seperti apa, ketentuan yang harus ditaati seperti apa. Itu terkait dengan asas pengelolaan keuangan desa yang tercantum dalam Permendagri 20. Ini tadi disampaikan disiplin anggaran seperti ini. Kemudian di sini ada struktur pemerintah desa dan ada struktur PPKD ya Bapak Ibu ya. Jadi struktur pemerintah desa itu ada dalam hal kepemerintahannya, kemudian PPKD dalam hal pengelolaan keuangannya. Jadi kepala desa itu di PPKD sebagai apa gitu ya. Jadi di sini kita lihat dulu di struktur pemerintahan desa itu ada kepala desa Bapak Ibu, kemudian ada sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, pelaksana teknis, kemudian di bawah sekretaris desa ada urusan, kemudian di pelaksana kewilayahan ada dusun ya. Kalau ini mungkin RT RW ya atau dusun, dan nanti ada RT RW. Kemudian pelaksana teknis ada seksi-seksi kepala seksi. Nah, untuk yang struktur organisasi PPKD atau pelaksana pengelolaan keuangan desa,
kepala desa itu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Tapi harus Bapak Ibu pahami juga di sini, dan mungkin nanti kalau pas saat kita mendampingi ke desa, ini kepala desa itu memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Tapi dalam hal ini bukan diartikan bahwa semua harus kehendak kepala desa. Nah, karena yang terjadi selama ini karena dia merasa otorisasi di situ, jadi semua termasuk uangnya dipegang desa, ya. Tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi harus ada pemisahan fungsi di situ. Ini kemudian kepala desa itu sebagai otorisator di situ. Kemudian ada sekretaris desa. Sekretaris desa itu koordinator PPKD. Nanti tugas-tugasnya seperti apa? Salah satu tugas sekretaris desa adalah memverifikasi sebelum ada realisasi dari anggaran. Kemudian di sini ada kaul keuangan. Jadi di desa itu untuk Permendagri 20 tidak ada namanya bendahara desa ya Bapak Ibu ya. Kalau Permendagri 113 sebelum Permendagri 20 itu ada bendahara desa. Sekarang bendahara desa itu difungsikan oleh kaul keuangan. Kaul keuangan berfungsi sebagai bendahara desa. Sebelumnya kaul keuangan itu membantu sekretaris desa untuk melakukan verifikasi. Tapi sekarang kaul keuangan itu berfungsi sebagai bendahara ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada kaul gangkasi sebagai pelaksana atau penanggung jawab kegiatan. Kemudian nanti ada pelaksana kewilayahan di bawahnya Bapak Ibu ya. Mungkin ini nanti bisa dilihat lagi. Jadi strukturnya di pemerintahan desa seperti apa, kemudian di PPKD seperti apa. Ini nanti bisa Bapak Ibu baca sendiri, mungkin nanti yang intinya harus ada pemisahan fungsi ya sebagai otorisator, kemudian verifikator sama pelaksana di lapangan. Tidak boleh ada perangkap-perangkap Bapak Ibu. Yang selama ini terjadi banyak yang tidak seperti itu mungkin ya. Jadi tidak ada kontrolnya selama ini yang banyak kami temui di lapangan pada saat kami melakukan evaluasi. Bapak Ibu seperti itu. Kemudian kita akan coba ke siklus pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri 20 ini dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, kemudian pelaporan dan pertanggungjawaban. Perlu Bapak Ibu ingat di sini untuk keuangan desa itu basisnya basis kas ya Bapak Ibu ya, berbeda dengan keuangan daerah atau pusat. Jadi masih basisnya berbasis kas. Jadi uang dicatat pada saat keluar masuk melalui rekening desa ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan sampai salah gitu ya, karena suka ketukar-tukar nanti di lapangan, karena selama ini kita memahaminya adalah accrual basis ya. Kalau untuk keuangan desa itu dengan basis kas. Ini dari mulai dari perencanaan, kita coba seperti apa siklusnya. Jadi penanggung jawab perencanaan seperti ini, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, kaul keuangan, camat itu harus terlibat juga, karena nanti akan di musyawarah desa itu akan dilihat juga program kegiatan yang dari kabupaten kota seperti apa yang masuk desa. Jangan sampai di situ terjadi double, Bapak Ibu, mana dari anggaran APBD, mana anggaran dari APBDes, mana anggaran dari APBN. Ya, jangan sampai ada tumpang tindih anggaran. Itulah fungsinya kecamatan di situ untuk melakukan evaluasi supaya APBDes ini bisa sesuai dengan koridornya. Ya, jadi dilaksanakan penyusunan perencanaan itu mulai Oktober sampai Desember ya. Jadi ini APBDes Bapak Ibu, rencana kegiatan rencana anggaran biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes. Jadi nanti ada RPJMDes, kemudian diturunkan RKPDes. Nah, RKPDes ini hasil dari musyawarah desa Bapak Ibu ya yang tadi, kemudian menjadi pedoman dalam menyusun APBDes ya.
Kemudian jadwalnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini jadwal penyusunan RAPBDes itu awal Oktober, kemudian penyepakatan bersama dengan BPD, Badan Pemusyawaratan Desa. Kalau di desa, kalau di ini tuh DPRD-nya ya, Bapak Ibu ya. Jadi akhir Oktober, kemudian penyampaiannya kepada Bupati maksimum 3 hari. Ada evaluasi. Di sini melakukan evaluasi adalah Bupati Wali Kota yang dilimpahkan kewenangannya ke kecamatan. Kemudian nanti hasil evaluasi apabila diperlukan penyempurnaan harus disempurnakan. Kemudian maksimum harus ditetapkan tanggal 31 Desember. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu kalau lihat di lapangan kelihatannya agak sulit nih desa sesuai dengan jadwal ini ya. Tapi mudah-mudahan ke depannya ada lebih perbaikan gitu Bapak Ibu ya, karena banyak kendala-kendala tidak hanya dari desa sendiri, dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah juga itu merupakan salah satu kendala tersendiri bagi desa ya Bapak Ibu. Kemudian ini mungkin sebelum kita ke pengelolaan juga keuangannya, kita memahami dulu ini kita harus betul-betul paham dulu struktur APBD seperti apa ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dipelajari secara pelan-pelan. Jadi ada terbagi dalam 3 bagian besar APBDes itu ya. Ini bagian pendapatan, bagian belanja, bagian pembiayaan. Ya, bagian pendapatan terdiri dari kelompok, nanti dibagi lagi, dirincikan lagi ke jenis, dirincikan lagi ke objek. Kemudian bagian belanja ada bidang, subbidang, kegiatan, jenis, objek, sampai rincian objek, sampai sekecilnya. Demikian pun bagian pembiayaan, kelompok, jenis, objek. Nah, di sini di lapangan, kadang desa ini masih bingung antara membedakan belanja dan pembiayaan ya Bapak Ibu ya. Kalau dari akuntansi saya yakin Bapak Ibu sudah paham, nanti mungkin mohon dipahamkan ke desa bagaimana itu dilakukan sebagai belanja dan bagaimana itu dilakukan sebagai pembiayaan ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk akuntansi insya Allah paham ini ya. Kalau belanja itu begitu keluar tidak akan kembali lagi Bapak Ibu. Kalau pembiayaan berarti keluar nanti kita akan mendapat hasilnya atau bisa ditarik kembali gitu ya, intinya seperti itu. Kemudian ini secara rincinya mungkin di sini Bapak Ibu. Jadi pendapatan itu ada terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, kemudian lain-lain pendapatan. Jadi pendapatan asli desa terdiri hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain PADes. Nah, di sini kalau sebelumnya ada misalnya gotong royong di desa biasanya ada gotong royong itu selain uang memberikan barang juga ya Bapak Ibu ya. Kalau di Permendagri 113 dulu itu kalau masyarakat menyumbangkan dalam bentuk semen misalnya untuk pembangunan desa itu kita dikonversi ke uang dan dimasukkan ke APBDes. Hanya untuk Permendagri 20 itu tidak, karena betul-betul basis kas ya Bapak Ibu ya. Jadi yang masuk keluar masuk itu adalah yang betul-betul berbentuk uang kas. Nanti manakala ada yang nyumbang di desa misalnya bentuk barang, sudah tentu tidak ditolak ya gara-gara ini ya. Tapi nanti di Permendagri sendiri ada formatnya tersendiri untuk mencatat hibah atau bantuan-bantuan yang di luar uang. Itu nanti ada istilahnya kalau di akuntansi itu ekstra kontabel ya, catatan di luar pembukuan gitu ya Bapak Ibu ya. Tetap harus dicatat dan tetap harus dilaporkan karena merupakan bagian dari aset, dari nilai aset. Kemudian dana transfer ini ada dana desa yang pada saat ini kebetulan bagian terbesar dari pendapatan desa itu dari dana desa, padahal dana desa itu merupakan stimulus sebetulnya ya, supaya desa bisa mandiri. Tapi sekarang masih banyak tergantung ke dana desa. Kemudian dan bagian hasil pajak daerah, ADD, bantuan keuangan, baik dari provinsi maupun dari kabupaten kota. Kemudian lain-lain pendapatan desa itu ada hasil kerjasama desa, bantuan perusahaan, misalnya CSR, hibah, dan koreksi kesalahan belanja. Bapak Ibu ya. Koreksi kesalahan belanja itu misalnya apabila
pada saat dilakukan audit ya oleh pemeriksa misalnya, itu ada temuan gitu Bapak Ibu ya, musim atau kelebihan belanja gitu yang harus dikembalikan, terjadi markup lah istilahnya. Nah ini nanti dicatat di lain-lain pendapatan desa ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pendapatan bunga juga ya, pajak. Kemudian belanja ini ada 5 bidang: penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak. Ini yang 2 tahun terakhir ini, bidang 5 ini yang sangat betul-betul menguras tenaga ya, baik dari desa sendiri maupun kami di BPKP, pemerintah juga, karena dengan adanya pandemi. Jadi banyak perubahan APBDes di situ karena harus dilakukan refocusing, baik di desa sendiri harus dilakukan refocusing untuk mengakomodir anggaran untuk pandemi ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian dari bidang dibagi menjadi subbidang, kemudian dirinci lagi kegiatan. Dari kegiatan akan dirinci menjadi belanja, jenis belanja. Jenis belanja itu ada belanja pegawai, belanja modal, belanja barang jasa, dan belanja tak terduga. Ya, khusus untuk belanja pegawai itu nanti ada, tidak bisa khusus untuk siltap gitu Bapak Ibu ya. Kemudian belanja bidang 5, jenis belanja tak terduga itu khusus untuk bidang 5. Ini banyak kekeliruan di desa ini. Jadi khusus untuk belanja BTT itu harus dicantolkan di bidang 5. Dan khusus untuk belanja pegawai itu cantolannya adalah di bidang 1 ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pembiayaan, ini ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan. Itu ada penerimaan, ada silpa. Silpa itu sisa lebih, misalnya ada efisiensi dari tahun anggaran sebelumnya, atau ada kegiatan yang belum dilaksanakan tahun anggaran sebelumnya, bisa disilpakan, dianggarkan di tahun berikutnya Bapak Ibu ya. Kemudian ada pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan desa, pengeluaran ini pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal di BUMDes ya. Jadi desa itu nanti ada BUMDesnya, dan modalnya bisa diambilkan dari dana desa ya, sebagai bentuk penyertaan modal. Nanti ada bagi hasilnya ke desa yang merupakan pendapatan asli desa Bapak Ibu ya. Itu struktur, kemudian ini divisi pendapatan. Jadi semua itu harus dianggarkan, ada anggarannya. Kemudian harus masuk keluar lewat rekening kas desa ya Bapak Ibu ya. Nanti di Permendagri 20 itu ada ketentuan bahwa pemerintah daerah atau bupati wali kota itu harus menetapkan berapa jumlah uang tunai yang bisa dipegang oleh kaul keuangan atau bendahara desa ya. Jadi selebihnya itu harus masuk di rekening kas desa atau rekening bank ya. Jadi itu yang harus hati-hati, karena selama ini banyak terjadi begitu uang masuk ke rekening desa, entah itu dari dana desa, ADD, itu langsung diambil dan dipegang ratusan juta ya. Dan begitu kita ke sana entah kemana itu ya uangnya ya. Jadi itu hanya dengan ketentuan dari bupati berapa nilai yang bisa disimpan oleh bendahara sebagai uang tunai, ya, uang persediaan gitu istilahnya ya. Mungkin ada yang 5 juta, 10 juta, ataupun yang sebagainya. Itu kita harus lihat di Permendagrinya tidak ada nilainya itu ya, berapa-berapa, tapi itu diatur di Perbubnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu selain memahami Permendagri 20, kita harus memahami juga Perbubnya mengenai pengelolaan keuangan desa. Itu ada hal-hal teknis yang diatur di yang tidak diatur di Permendagri tapi diatur di Perbub ya Bapak Ibu, yang nanti harus mungkin masing-masing daerah dicoba diminta Perbubnya seperti apa, itulah yang harus dipatuhi oleh desa. Kemudian ini saluran pendapatannya melalui rekening kas desa dan penggunanya ditetapkan dalam APBDes.
pencairannya harus ditangani oleh Kades dan Kawal Keuangan ya, yang berfungsi sebagai bendahara. Jadi ini mungkin mudah-mudahan ini ada perbaikan ke depan. Jadi perlu pendampingan dalam hal ini. Kebanyakan Kades itu justru yang megang semuanya gitu ya. Jadi nanti mungkin harus betul-betul dipahamkan pada saat kita mendampingi desa ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini belanja sudah disampaikan tadi. Jadi ada belanja pegawai untuk pengeluaran siltap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jamsos bagi kepala desa, perangkat desa, serta tunjangan BPD. Jadi kalau ada honor-honor di luar untuk yang ini, itu tidak masuk belanja pegawai. Kalau di keuangan daerah mungkin ini kayak semacam gaji ya, gaji tetap gitu ya, gaji tetap TPNS atau honorarium. Kemudian ada belanja barang jasa, ada belanja modal, sama ada belanja tak terduga. Di sini khusus untuk sub penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak. Jadi untuk belanja tak terduga tidak boleh di bidang atau sub kegiatan lainnya. Nah ini belanja desanya digambarkan seperti ini. Nanti bisa dilihat sendiri ada lebih detailnya untuk kelompok. Jadi tujuannya untuk apa? Belanja kelompoknya terdiri dari 5, kemudian jenisnya 4, untuk belanja pegawai untuk apa saja, kemudian belanja barang jasa seperti apa, belanja modal, dan kemudian BTT seperti apa. Kemudian untuk rincian bidang dan subbidang seperti ini Bapak Ibu. Ini ini perlu dipahami nanti ya Bapak Ibu, manakala kita nanti menginput menetapkan anggaran. Karena ini biasanya akan menjadi kebingungan bagi desa karena antara aturan di Permendagri 20 dengan Permendes itu belum ada sinkronisasi, jadi harus dimappingkan. Tapi manakala kita bicara dengan keuangan desa, kita harus pegangannya adalah Permendagri 20 tahun 2018. Mana kira kita bicara prioritas, kita pegangnya Permendes gitu ya. Tapi nanti begitu kita dimasukkan ke anggaran, kita pilih bidang subbidang yang cocok gitu, yang tepat ya di sini kita memilihnya. Kemudian jenis belanjanya juga seperti ini, ada belanja pegawai itu apa saja, belanja barang jasa, belanja modal, belanja tak terduga. Kemudian ini ada kebijakan belanja Bapak Ibu ya. Di PP 11 tahun 2019 itu desa tidak bisa mengatur sendiri, misalnya untuk siltapnya dibesarkan gitu kan, tidak bisa ya. Jadi ada pakemnya di sini. Jadi untuk anggaran penghasilan tetap ya, tunjangan operasional BPD itu maksimal 30% dari nilai APBDes ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah di Siskudesnya ini sudah ada warningnya ya. Jadi Siskudes itu mengakomodir kebijakan, di situ juga ada kontrolnya. Jadi begitu Bapak Ibu mau memposting, istilahnya itu menetapkan, kalau di aplikasi itu namanya posting, manakala yang untuk siltap dan lain itu lebih dari 30% itu akan ada warning, jadi tidak bisa dilanjutkan. Jadi desa harus membenahi dulu supaya yang 30% ini tidak terlampaui ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau yang untuk ini maksudnya untuk supaya untuk kegiatan-kegiatan ini kita lebih, dana desa itu lebih ke pembangunan dan kemasyarakatan gitu ya. Jadi ini nanti di Siskudesnya akan ada perhatian kalau memang ada lebih di sini. Jadi sudah otomatis nanti di Siskudesnya. Kemudian ini untuk pembiayaan tadi ada penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan ya. Jadi untuk penerimaan dari silpa, pencairan dana tanah, hasil penjualan kekayaan desa, pengeluaran pembiayaan untuk
pembangunan dana cadangan dan pembentukan BUMDes, ya, penyertaan modal ke BUMDes. Ini tadi strukturnya APBDes, kemudian ditetapkan setelah dilakukan evaluasi. Nah, manakala di tengah perjalanan ada yang harus dilakukan perubahan, itu dimungkinkan, ya. Seperti halnya sekarang ada banyak refocusing, ya, banyak kegiatan yang harus dialihkan. Itu dimungkinkan hanya kalau perubahan dengan Perdes itu hanya bisa sekali dalam 1 tahun. Itu dengan Perdes, ya Bapak Ibu, ya. Jadi ada nanti apa saja yang bisa dilakukan melalui Perdes. Ini ada 1, 2, 3, 4. Manakala ada penambahan atau pengurangan dalam pendapatan pada tahun berjalan, sisa penghematan tadi siapa kadang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang. Misalnya tadinya dari bidang 1 mau digeser ke bidang 2, itu tidak bisa langsung dilaksanakan, tapi harus ada perubahan Perdes dulu. Atau mau tadinya jadi dari belanja barang jasa mau dijadikan belanja modal, itu harus melakukan perubahan Perdes dulu, ya Bapak Ibu, ya. Dan itu hanya bisa dilakukan 1 kali kecuali ditentukan lain oleh bupati, ya, atau ada kebijakan lain dari pusat dan itu memang harus dirubah, ya Bapak Ibu, ya. Itu ini ada perubahan itu ada dengan Perdes, ada dengan Perkades. Kalau dengan Perdes itu hanya sekali dalam setahun. Kalau dengan Perkades itu di Permendagri 20-nya tidak ditentukan, ya Bapak Ibu, ya. Seperti sekarang ini kan banyak pergeseran, istilah perubahan-perubahan karena adanya pandemi, ya. Jadi desa juga harus menganggarkan yang tadinya tidak dianggarkan, harus menganggarkan bantuan BLTDD, ya, bantuan langsung tunai desa. Harus menganggarkan untuk beli alat-alat untuk COVID misalnya, ya, beli masker, beli sebagainya. Yang tadi tidak dianggarkan itu harus dianggarkan sekarang oleh pemerintah. Nah, itu bisa dengan perubahan Perkades, gitu, ya, seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, ini tadi sudah yang APBDes dan perubahannya. Kemudian setelah dilakukan evaluasi, disetujui, ditetapkan dengan Perdes, baru bisa dilakukan pelaksanaan dan penatausahaan. Kalau di Siskudesnya ini ditandai dengan melakukan posting, ya. Posting itu dilakukan bukan di desa, ya, tapi oleh kecamatan, karena yang melakukan evaluasi adalah kecamatan. Jadi nanti desa sudah menyusun rancangan APBDes, kemudian dinilai oleh kecamatan, dievaluasi, kecamatan setuju, baru nanti di aplikasinya akan dilakukan posting, istilahnya bahwa tanggal itu sudah dievaluasi oleh kecamatan dan disetujui. Itu baru bisa berlanjut ke pelaksanaan dan penatausahaan. Ini untuk pelaksanaan penatausahaan seperti ini penanggung jawabnya, ya. Dokumennya Perkades tentang penjabaran APBDes, DPA, RKA, laporan pelaksanaan kegiatan, anggaran, laporan akhir realisasi, buku pembantu. Ini semua nanti insya Allah ada di keluarannya dari Siskudes, Bapak Ibu, ya. Jadi begitu kita nginput sekali langsung jadi laporan-laporan seperti ini. Itu untuk memudahkan teman-teman di desa, ya Bapak Ibu, ya. Ini jadi prosedurnya penyusunan anggaran seperti ini. Nanti dari Perkadesnya sudah ada, kemudian Kaulkasi dikoordinasi oleh Sekdes. Kemudian nanti harus ada rencana anggaran kas, ya, diverifikasi dari hasil DPA, nanti ada rencana anggaran kas. Itu kebetulan untuk saat ini di Siskudesnya belum dikunci, ya Bapak Ibu, ya, untuk RAK-nya. Karena itu mungkin desanya belum siap juga, ya, kalau harus pengeluaran itu sesuai dengan RAK gitu. Kadang-kadang banyak melesetnya dari RAK, ya. Untuk saat ini masih terbuka, jadi tidak terkunci di aplikasinya. Mungkin nanti kalau ada perintah dari kementerian, baru kami dari BPKP akan mengunci di aplikasinya. Nah, ini Bapak Ibu
Jadi setelah kita diposting, nanti kita akan melakukan pengeluaran ya. Pertama-tama mungkin sudah tentu harus ada penerimaannya dulu ya. Diterima dulu dananya, entah itu dari dana desa, ADD, transfer ataupun PADES ataupun ada silpa. Kalau silpa kan sudah ada di rekening desa ya. Kemudian untuk melakukan pengeluaran ada 2 mekanisme Bapak Ibu ya. Kalau di Permendagri 20 namanya pengeluaran swakelola dan penyedia. Ya, kalau dalam istilah yang gampangnya mungkin begini Bapak Ibu. Kalau swakelola itu SPP panjar seperti memberikan uang muka ya. Kalau nanti di Siskudesnya ada SPP panjar namanya. Ada ini untuk swakelola. Jadi kalau dengan swakelola ini kita belum barang ataupun jasanya belum kita terima ya. Untuk swakelola baru akan kita beli. Jadi seperti uang muka panjar ya. Jadi dari hasil dari KAUR atau KASI setelah ada APBDes, Perdes, kemudian dia akan belanja, misalnya akan melakukan pembangunan desa. Pembangunan desa itu misalnya untuk jalan lingkungan misalnya ya Bapak Ibu ya, jalan lingkungan 150 juta. Nah dia perlu 150 juta perlu untuk 3 bulan pertama, 3 bulan. Nah 2 minggu pertama dia perlu biaya untuk bayar upah, untuk beli material. Tapi dia belum tahu nih berapa yang akan dia bayarkan, berapa upah yang akan dibayarkan untuk 2 minggu ke depan. Makanya dia bisa mengajukan SPP panjar istilahnya ya. Jadi SPP panjar itu diajukan manakala barang dan jasa belum tersedia. Diajukan, kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa. Ya, apabila sekretaris desa setuju, anggarannya tersedia, gitu kan, dananya sudah ada, sudah sesuai dengan aturan, baru nanti diotorisasi oleh kepala desa. Ya. Kemudian kepala desa sudah melakukan otorisasi setuju, akan dilakukan pengeluarannya, pencairan oleh KAUR keuangan. Keuangan akan mencatat ya Bapak Ibu ya. Nah untuk pengeluaran swakelola atau dengan SPP panjar ini usianya hanya 10 hari Bapak Ibu ya. Maksudnya maksimal 10 hari itu panjar itu harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi habis tidak habis gitu kan, harus dipertanggungjawabkan. Jadi SPJ-nya disampaikan oleh KASI KAUR, disampaikan ke sekretaris desa untuk diverifikasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Nanti kalau ada sisa panjar itu harus dikembalikan ke bendahara ya Bapak Ibu ya. Nanti manakala dia perlu lagi baru ngajukan lagi. Jadi jangan sampai di lapangan belum di SPJ-kan, panjarnya ini belum di SPJ-kan sudah minta lagi. Ya, itu sangat-sangat tidak dibenarkan dalam aturannya. Jadi biarlah SPJ-kan dulu dalam waktu 10 hari maksimal, kemudian baru diberikan panjar lagi untuk meneruskan pembiayaan untuk kegiatan yang bersangkutan. Itu untuk swakelola Bapak Ibu ya. Kemudian ada ini pertanggungjawabannya. Jadi 10 hari harus dipertanggungjawabkan, baru sisanya dikembalikan kalau ada sisanya. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini yang pengelola dengan penyedia barang. Jadi kalau ini dalam istilahnya itu ada SPP definitif Bapak Ibu ya. SPP definitif itu akan dikeluarkan manakala barang jasa sudah diterima. Ya Bapak Ibu ya, barang jasa sudah diterima, sudah ada barangnya, sudah ada faktur-fakturnya, sudah ada kwitansinya, baru KAUR atau KASI sebagai penanggung jawab kegiatan itu mengajukan SPP definitif. Ya, diverifikasi, kemudian diotorisasi, baru dikeluarkan uangnya. Jadi kalau secara mekanisme pengeluaran seperti itu ya Bapak Ibu ya, pada intinya nanti di desa itu ada belanja-belanja itu bentuknya nanti mungkin di PBJ itu khusus untuk pembahasan barang jasa desa ya.
itu ada namanya swakelola dan ada penyedia gitu ya. Nanti mungkin ini kebetulan Pak Sugeng yang lebih paham itu kalau mengenai PBJ ya, nanti bisa ditambahkan. Tapi kalau mekanisme pengeluarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada 2 SPP, SPP definitif dan SPP panjang. SPP definitif mana diajukan manakala barang jasa sudah ada. Faktur-faktur sudah, faktur-faktur atau kwitansi sudah di tangan ya. Sudah ada di tangan. Kalau untuk SPP panjang itu barang jasanya belum ada, kemudian di SPJ-kan baru dipertanggungjawabkan, dikembalikan. Itu ini sampai ke situ nanti setiap semester Bapak Ibu nanti setiap semester kemudian akhir tahun itu akan dilakukan pertanggungjawaban ya atas belanja-belanja atau pendapatan yang telah direalisasikan pada tahun bersangkutan ya Bapak Ibu. Nanti untuk laporan semester 1 ini ada laporan LRA, laporan realisasi APBD, kemudian laporan realisasi kegiatan. Untuk akhir tahun laporan pertanggungjawaban ada laporan keuangan, ini APBD, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Ini sekarang ada CALK ya Bapak Ibu ya di desa. Ada laporan realisasi kegiatan dan laporan program pemerintahan. Pemerintah atau Pemda masuk ke desa. Ini insya Allah sebagian besar ini ada hasil output dari Siskudes ya Bapak Ibu. Hanya untuk CALK dan laporan program pemerintah masuk desa itu belum tersedia karena itu banyak narasi ya kalau untuk CALK, tapi template-nya itu ada di Permendagri 20 di lampiran ya Bapak Ibu ya. Jadi itu memudahkan desa, sudah disiapkan semuanya. Kemudian alur pelaporan seperti ini Bapak Ibu. Jadi setiap semester paling lambat minggu kedua bulan Juli itu harus menyampaikan laporan ke Bupati Wali Kota ya, kepala desanya. Kemudian akan dikonsolidasikan di tingkat Pemda, Bapak Ibu, di tingkat Pemda semua laporan konsolidasi dan ini juga sudah bisa melalui aplikasi Siskudes sudah ada konsolidasinya, terintegrasi semua dan akan disampaikan oleh Pemda pada minggu kedua bulan Agustus ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Pemdes ya, ini untuk laporan semester. Kemudian ini untuk laporan pertanggungjawaban. Ini untuk akhir semester, akhir tahun. Jadi 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir itu harus dilakukan laporan pertanggungjawaban, kemudian dikonsolidasi juga oleh Bupati Wali Kota, akan disampaikan ke Dirjen Bina Pemdes. Ini nanti laporan-laporan ini insya Allah sudah ada merupakan output dari Siskudes ya Bapak Ibu ya. Kemudian ini terakhir pembinaan dan pengawasan keuangan desa. Jadi ini yang melakukan pembinaan dan pengawasan ini banyak Bapak Ibu ya, dari Kementerian Dalam Negeri, dari Dirjen Bina Desa Kementerian Dalam Negeri, Irjen juga, kemudian dari provinsi, dari Bupati Wali Kota, oleh APIP Kabupaten ya Bapak Ibu ya. Kalau kami dari BPKP lebih banyak ke consulting biasanya di situ ya, pendampingan. Dan secara rutin kita melakukan juga evaluasi. Ini bentuk pembinaan pengawasannya. Itu mungkin Bapak Ibu yang untuk pengelolaan keuangan desa. Mangga, ini apa lanjut, apa ada pertanyaan dulu atau bagaimana? Mangga silakan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau langsung dilanjut saja? Atau langsung ya nanti ya, atau gimana ya? Ya, nanti pertanyaannya di akhir aja mungkin. Oh nanti. gitu ya. Jadi kalau gitu mungkin kita langsung ke pengenalan Siskudes ya Bu ya. Jadi saya coba share untuk pengenalan Siskudesnya. Udah terima kasih aja ya.
Jadi ini Bapak Ibu ya, kami dari BPKP dan Kementerian Dalam Negeri itu bekerja sama untuk membangun suatu aplikasi ya. Dari mulai tahun 2015 itu waktu itu Permendagri 113 tahun 2015 kalau nggak salah 2016. Jadi kita bangun sesuai 113, kemudian ada perubahan Permendagri 20, Siskudesnya ada versi 2 ya. Jadi ini dikembangkan bersama antara BPKP dan Kemendagri. Itu sudah di-launching tanggal 21 November, kemudian ada manual booknya dan operasionalnya ya, simulasi. Nanti Bapak Ibu mau mencoba ini ada simulasinya Bapak Ibu ya, ada modul simulasinya, ada modul manual operasinya. Nanti mungkin bisa berhubungan dengan Pak Sugeng terkait dengan ini. Itu kita kembangkan untuk memudahkan bagi pemerintah desa ya Bapak Ibu, karena kita tahu sendiri mungkin latar belakang di desa itu kalau dari segi akuntansi mungkin hampir-hampir yang selama ini kami tahu kalau melakukan BIMTEK itu mungkin hanya sedikit sekali, sekian persen yang paham akuntansi gitu ya, paham keuangan. Jadi berlatar belakang dari itu kami mencoba mengembangkan aplikasi untuk memudahkan atau tool ya istilahnya untuk melakukan pengelolaan keuangan desa. Tapi sekali lagi perlu penekanan di sini, ini hanya tool ya Bapak Ibu ya, hanya alat. Hanya alat, bagaimana hasilnya itu tergantung nanti yang mengoperasikan, tergantung nanti masukannya seperti apa, itulah yang akan keluar gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang utama ini hanya tool, yang utama itu tadi asas-asas yang saya sampaikan di awal, itu yang perlu dipegang ya Bapak Ibu. Ini hanya untuk memudahkan operasi, dan insya Allah selama ini desa-desa sudah familiar, hanya kendalanya begini Bapak Ibu di lapangan. Manakala kepala desanya itu ganti, ya Bapak Ibu ya, ganti, jadi serombongannya itu perangkat desanya ganti semua, termasuk yang paham aplikasi. Nah itu yang menjadi kendala selama ini. Jadi kita harus memberikan pemahaman dari nol lagi gitu ya, bagaimana mengoperasikannya gitu kan. Jadi itu yang selama ini menjadi kendala di mana-mana, mungkin di Jawa Timur juga seperti itu. Jadi begitu ada pemilihan desa, kemudian serombongan diganti gitu ya, termasuk yang paham dengan aplikasi. Jadi itu mungkin kerja keras Bapak Ibu juga di lapangan untuk mendampinginya seperti apa. Malah nanti teman-teman yang di SMA, SMK mungkin nanti anak-anaknya bisa kembali ke desa, bisa dipahamkan itu lebih baik lagi ya, supaya tata tertib administrasi termasuk aplikasinya juga. Kemudian ini pengembangannya Bapak Ibu, jadi aplikasi ini sudah terintegrasi ke aplikasi Kementerian Dalam Negeri ya, Kementerian Keuangan Bapak Ibu, karena nanti dana dan terutama dana desa itu ditransfer langsung ke desa, tidak melalui rekening Pemda ya. Walaupun nanti tetap ada pencatatan di Pemda, tapi akan langsung ditransfer ke rekening desa, dan ini akan dilaporkan di aplikasinya Kementerian Keuangan di sini ya. Kemudian sudah terintegrasi juga ke aplikasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa. Ini dibangun juga oleh BPKP kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini nanti adanya di inspektorat, nanti aplikasi untuk mengawasi sebagai alat untuk membantu mengawasi keuangan desa ya Bapak Ibu ya. Nanti datanya akan ditarik dari Siskudes. Kemudian interkoneksi dengan konsolidasi nasional nih. Ini ada aplikasinya di Kementerian Dalam Negeri. Kemudian ada lagi, ini kita sudah mengakomodir manakala ada transaksi non tunai. Sekarang lebih kita arahkan supaya desa itu tidak terlalu banyak transaksi tunai, karena ternyata lebih banyak mudaratnya ya daripada manfaatnya. Kadang hilang, kadang dipakai gitu kan.
Makanya diarahkan transaksinya transaksi non tunai. Jadi langsung kalau belanja langsung uangnya ditransfer ke pihak ketiga gitu kan. Jadi tidak sempat dipegang dulu sama pelaksana kegiatan. Ini sudah diakomodir juga. Kemudian ini SIPADES ini sistem aset desa. Ini yang mengembangkan adalah Kementerian Dalam Negeri. Kebetulan belum dalam proses koneksinya. Kemudian ini pajak yang dari Kementerian Keuangan ini masih proses juga, tapi fiturnya sudah ada, hanya belum bisa dijalankan ya Bapak Ibu ya. Ini pengembangan yang sudah dilaksanakan dan dalam proses pengembangan seperti itu. Kemudian sebelum kita mulai ke aplikasi Bapak Ibu, ini ada persyaratan, istilahnya persyaratan bagaimana kalau kita melakukan aplikasi Siskudes ya. Jadi pertama operating sistemnya, ini perangkat-perangkatnya nih harus seperti apa. Jadi Siskudes ini akan berjalan dengan baik pada Windows XP, Windows 7, 8, dan 10. Jadi sangat sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu laptop yang canggih-canggih karena kita tidak mau mempersulit dari di desa gitu ya. Jadi cukup laptop yang sederhana saja. Dan itu juga tidak harus khusus untuk Siskudes, tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa di dalamnya ada aplikasi lain juga. Yang penting harus ada ruang kosong minimal seperti ini ya, 10 GB ya. Jadi ini persyaratan perangkatnya. Kemudian ada di setting komputernya Bapak Ibu ya, harus disetting tanggalnya terutama karena kita aplikasi ini sangat banyak nanti input tanggal ya. Jadi tanggalnya harus sesuai tanggal Indonesia. Ya, tanggal, bulan, tahun. Harus disetting seperti ini. Jadi sebelum mengoperasikan harus disetting dulu. Kemudian database-nya ya Bapak Ibu ya. Database yang digunakan itu adalah database dalam bentuk akses dan SQL. Untuk di desa biasanya yang belum online Bapak Ibu kita berikan database akses, yang offline akses itu sangat ringan bagi desa ya, sangat mudah, ringan, dan instalasinya juga tidak terlalu rumit. Nah untuk konsolidasi di tingkat Pemda atau untuk yang sudah online, kita siapkan database berupa SQL, itu yang mungkin instalasinya agak rumit ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk nanti pelatihan kita coba akses itu nggak susah gitu ya. Yang penting nanti Bapak Ibu di komputernya walaupun sudah terpasang Office 2007 sampai 2010 harapannya dan memang harus punya akses 2003, khusus akses 2003 ya Bapak Ibu, Office 2003 tapi khusus aksesnya saja supaya nanti bisa baca laporan-laporan yang ada di Siskudes ya. Jadi kalau Bapak Ibu sudah punya komputer dengan Office 2007 ke atas, Bapak Ibu tetap harus menginstall khusus akses 2003 ya. Jadi ada Office 2003 tapi kita ambil aksesnya saja supaya bisa membaca fitur ODBC-nya ya Bapak Ibu. Kemudian itu tadi persyaratan. Kemudian bagaimana cara kita instalasinya ya. Nanti mungkin karena ini waktunya juga sedikit saya coba ringkaskan saja di sini. Jadi nanti Bapak Ibu punya folder ini ya, folder aplikasi. Ini folder aplikasi ini terdiri dari aplikasi Siskudes sendiri, ini help, report, dan ini aplikasinya ya Siskudes versi 2. Nah ini dan ada database ya. Jadi ada aplikasinya 3 file ini dan ada database-nya ini ya. Jadi harus ada database, ada aplikasi. Nah nanti di folder simulasi ini sudah disiapkan. Kemudian setelah Bapak Ibu punya folder ini langsung dikopas aja di laptopnya ya. Dikopas saja, kemudian nanti untuk mengkoneksikannya Bapak Ibu cukup membuka ini, klik kanan Run Administrator, ya, klik kanan Run Administrator, buka Excel-nya sini, kemudian baru akan muncul
koneksi seperti ini nanti akan kosong ya. Sebelumnya ini kosong. Nah, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu pakai akses, kita pilih yang akses ini. Kemudian cari database. Yang maksud dicari database ini, database yang di sini. Ya. Kemudian Bapak Ibu cari di sini, masukkan ke sini. Ini otomatis ya Bapak Ibu ya. Nah, user dan passwordnya user. Nanti koneksi data, pilih ini ya Bapak Ibu lah, jangan pilih ini. Kalau Bapak Ibu tidak punya akses 2003, Bapak Ibu tidak akan bisa milih ini. Kendalanya di situ ya. Nanti akan trouble ke depannya, tidak bisa buka aplikasi soalnya tidak, laporannya susah dibaca ya. Ulang Ibu yang koneksi data. Nah, jadi Ibu punya ini dulu ya, folder aplikasi. Ya, folder aplikasi ini terdiri dari ini help, report, dan ini yang logo ini ya, Siskudes. Iya. Itu desa. Pertama itu, dan punya database Bapak Ibu ya. Jadi ini ya ada ya, paham ya mungkin Bapak Ibu? Ada 2 aplikasi sama database. Ya, ini cukup di copy paste saja gitu. Cukup di kopas saja di laptop Bapak Ibu. Ya, yang ini ya. Jadi ada folder aplikasi. Folder aplikasi itu hanya isinya help, report, dan ini ada 3. Ini database biasanya itu punya desa Bapak Ibu ya. Biasanya ini dari Kementerian Dalam Negeri ini dibagi ini. Ada punya untuk akses biasanya nanti dibagi ke desa. Ya, ada juga database SQL, tapi bukan untuk desa kalau SQL ya. SQL itu hanya untuk admin kabupaten, untuk konsolidasi. Jadi sudah punya ini, ya. Dibuka database-nya, buka foldernya, kemudian Bapak Ibu tinggal klik kanan ini ya. Klik kanan, nanti ada ini kebetulan belum di ini Bapak Ibu ya, harus agak lama mungkin. Klik kanan, nanti ada run administrator, diklik akan keluar koneksi, akan keluar gambar seperti ini. Ya, ini tadinya kosong nih, kosong semua. Nah, begitu Ibu nanti cari database yang akan diaktifkan. Akses, karena ini akses, kita pilih akses. Kalau SQL, kita pilih SQL. Tapi ini untuk admin kabupaten, bukan untuk desa ya. Jadi akses, pilih akses, cari. Nah, ini berarti carinya ke sini. Disimpannya di mana gitu kan. Ini kebetulan di D ya, di Satgas. Kebetulan saya di Jabar ini. Sebagai Satgas Siskudes di Jabar, jadi ada di sini, simpan di sini. Setelah ada, pastikan ini sudah betul database yang akan diaktifkan, baru nanti klik ODBC, kemudian tes koneksi. Nanti akan ada pertanyaan simpan oke gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah terkoneksi. Kalau sudah terkoneksi nanti akan kita tutup, barulah kita klik lagi lambang ini, nanti akan kebuka Bapak Ibu. Akan kebuka aplikasi Siskudes. Begitu aplikasi sudah kebuka, Bapak Ibu belum bisa mengoperasikan. Harus punya user ID sama passwordnya. Ya. Dan jangan lupa tahun anggaran berapa gitu kan. Database ini dikeluarkan setiap tahun Bapak Ibu. Jadi database tahun anggaran 2021 itu beda-beda. Nanti yang membagikan itu Kementerian Dalam Negeri ya Bapak Ibu, bekerja sama dengan BPKP. Jadi nanti ini tahun anggarannya tergantung Bapak Ibu database-nya tahun berapa. Nanti di simulasi akan saya contohkan tahun anggarannya 2020 ya. Nah, ini user ID sama passwordnya ini yang kalau untuk user ID password untuk administrator, istilahnya di aplikasi itu ada administrator, ada supervisor, ada user, operator. Ya, kalau administrator itu adanya di Pemda ya Bapak Ibu ya, di tingkat Pemda. Dia yang mengolah database, dia yang mengolah parameter. Jadi itu semua tidak bisa diakses oleh desa. Kemudian ada user ID untuk supervisor, itu maksudnya untuk tingkat kecamatan. Ya. Ya. Bapak Ibu. Diteruskan. Masih bisa ngikutin?
Nah, ini jadi nanti ada database administrator, supervisor di tingkat kecamatan, dan operator tingkat desa. Nanti menunya akan diatur oleh administrator, menu mana saja yang bisa diakses oleh, kalau admin semua menu bisa diakses. Kalau untuk supervisor menu tertentu saja, untuk operator juga menu tertentu saja. Ya, ini kalau sudah masuk dengan password, user ID, tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini saya di Jawa Barat dan saya juga asli orang Tasik ya Bapak Ibu ya. Ini contohnya Kabupaten Tasikmalaya ya. Jadi ini Bapak Ibu ada menu-menunya ya. Begitu keluar tampilannya seperti ini. Ini kerjasama, ada logonya Kementerian Dalam Negeri sama BPKP. Ini yang pengembangnya ya. Kemudian ini ada menunya, ada menu file ya, ada parameter. Parameter ini biasanya yang megang itu administrator ya, yang ngatur-ngatur, kemudian yang mengelola database, kemudian data entry. Nah, disinilah yang operator atau desa itu yang mainnya di sini Bapak Ibu ya, di data entry ini. Jadi inputnya cukup hanya sampai sini. Ini otomatis laporan akan keluar. Begitu kita entry, laporan otomatis akan keluar ya, laporan yang tadi. Entah buku kas, buku bank, ya, buku panjat, buku pajak, itu macam-macam. Nah, ini tools ini domainnya administrator, tidak boleh operator ya. Nanti yang ngatur-ngatur tool itu. Kemudian ini kalau ada kesulitan di sini biasanya ada manual booknya ya Bapak Ibu ya. Di Help ini, aplikasi ini ada manual booknya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat manual booknya seperti apa, kemudian dokumen modul pelatihannya juga, gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ini kelengkapannya untuk kelengkapan implementasi Siskudes seperti ini, ya. Jadi ada manual operasinya seperti apa, petunjuk administrator untuk administrator, kemudian ada modul pelatihan. Itu mungkin untuk pengenalan aplikasinya. Mangga Bapak Ibu dilanjut langsung ke simulasi atau bagaimana? Mohon izin Ibu tanya. Di laptop atau di PC-nya lab itu sudah ada aplikasi Siskudes yang tahun 2019. Misalnya kita install yang aplikasi Siskudes yang 2021, apakah yang lama itu hilang ataukah tertindih ataukah bagaimana Ibu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Mungkin gini saja Bu, nanti database-nya aja diambil ya. Jadi Ibu biar ada jejaknya juga nggak apa-apa Bu. Nanti Bapak Ibu tempel database-nya aja diambil, dipindahkan ke folder yang tahun sekarang. 2019 itu belum rilis 3 ya Bu ya. Sekarang kan udah rilis 3 nih. Versi rilis 3 gitu ya. Belum ya rilis berapa Bu tuh? Itu bisa nanti database-nya diambil Bu. 2.0 ingat saya. Iya, 2.0 sepertinya versinya Ibu. Berarti awal sekali ya Bu ya. Karena ini sudah ada rilis 3, itu mengakomodir yang untuk BTT Bu, karena ini masa pandemi ya. Jadi harus melaporkan BLTDD, BTT gitu. Jadi kita mengupdate di situ gitu ya. Untuk yang Siskudes-nya. Jadi diupdate terus Bu. Sampai sekarang juga masih ada update, cuman belum di-launching lagi yang update terbaru ini. Mohon maaf Bu. Nanti itu kan sudah ada, tadi sudah dikirim aplikasi. Mohon nanti ada book apa itu tadi, manual book yang sama dengan di aplikasi, maksudnya bila datanya sama gitu loh. Sehingga nanti kami bisa mempraktekkan misalnya tahun 2021 atau 2020 tapi lengkap gitu. Ya gini Bu, nanti Ibu manual booknya sama saja Bu. Kalau untuk pelatihan ya Bapak Ibu ya. Hanya untuk yang belum ada update-nya kalau yang manual book. Tapi kalau untuk manakala Bapak Ibu udah paham, misalnya paham mengimplementasikan, itu hanya untuk yang rilis 3 itu hanya kita banyak nanti Ibu nginput di bidang 5 itu saja Bu. Cara nginputnya sama saja. Di bidang 5 itu untuk belanja BTT ya Bapak Ibu ya. Itu hanya tambahannya itu saja. Dan tambahan nanti
tampilannya, Bu. Tampilan di laporannya itu akan bertambah. Itu aja. Kalau caranya sama, Bu. Tidak ada bedanya dengan yang sebelumnya. Jadi Ibu masih bisa berlatih dengan itu. Nanti tampilannya manakala ada desa yang belanja untuk BLT, misalnya bantuan langsung tunai desa, itu diinput nanti otomatis laporan BLT-nya akan ada di situ. Gitu ya, Bu ya. Jadi nggak ada bedanya. Masih bisa dipakai manual book yang sebelumnya ataupun yang modul pelatihan yang sebelumnya. Ibu punya kan modul pelatihannya? Itu masih bisa dipakai. Bisa dipakai, nggak ada bedanya. Yang untuk versi 3 tidak ada, tapi pada intinya sama cara inputnya. Gitu ya. Itu mungkin permasalahan di anak kami kadang sebelum dianggarkan tapi udah ada pengeluaran gitu loh Bu. Jadi kita mencari, kita membuat ulang, membuat tambahan itu loh gitu. Gini Bu, Ibu tadi sudah saya sampaikan siklusnya Bu ya. Siklus keuangan desa, makanya mungkin nanti tolong disampaikan ke anak-anak itu sebelum mengoperasikan aplikasi Siskudes harus paham dulu Bu, paham dulu Permendagri 20, paham dulu substansinya, paham dulu bisnis prosesnya. Jadi nanti di aplikasi itu persis seperti siklus di Permendagri 20. Jadi harus ada perencanaan dulu Bu, ada penganggaran harus diposting dulu. Kalau anggarannya belum posting, sudah pasti tidak bisa lanjut ke realisasi belanja atau realisasi pendapatan. Jadi harus berurut Bu. Nanti harus berurut ya itunya. Jadi tidak bisa loncat-loncat. Demikian pun dengan tanggal Bu. Jangan sampai uang masuk misalnya belum ada uang tapi sudah ada belanja. Itu kejadian nyata di desa. Uang belum masuk, ya belum ke APW tapi sudah ada belanja. Kami tanya dari mana? Dari hutang. Boleh tidak hutang? Nah, itu permasalahannya. Jadi harus sesuai siklusnya, Bu ya. Jadi ada uang masuk dulu, ada anggaran dulu disahkan, uang masuk dulu, baru belanja. Gitu ya. Baru bisa diaplikasikan juga seperti itu, Bu. Itu mungkin ada lagi? Yang lain mungkin sebelum kita mencoba ke aplikasi? Atau dilanjut? Mangga Pak Sugeng mungkin ada yang ditambahkan? Mohon maaf Bu Bina, ini ada yang di chat, ada yang menanyakan. Tahun kemarin sudah menggunakan aplikasi Siskudes, tapi berhenti sampai penatausahaan tidak bisa di-entry. Nah ini kesalahannya ada di mana? Mungkin bisa dibantu. Maksudnya tidak bisa di-entry, kenapa tuh ya? Ini dari Ibu Kuntiana, monggo Ibu. Ini harus jelas dulu Bu. Siskudes itu tidak ada expirednya Bu. Tidak ada expired. Jadi kalau dulu memang kita harus ada expired, kemudian kita minta ke pusat untuk diaktifkan. Tapi sekarang tidak ada. Itu mungkin biasanya ada kendala pas saat aplikasi atau tadi sistem requirement-nya tidak diikuti gitu kan. Atau seperti apa. Coba kalau gitu pakai aplikasi yang update misalnya ya, database-nya kalau database-nya tidak rusak itu masih bisa dipakai gitu ya Bu ya. Jadi ini enggak ada lisensi Pemda telah dirubah, ini nggak ada tuh Bu seperti itu. Kadang-kadang begini Bapak Ibu, ada orang-orang pintar istilahnya, pintar dalam tanda kutip ya, dia ngutak-ngatik aplikasi. Jadi kami selalu sarankan ke Pemda atau desa, oke lah pinter IT gitu ya. Tapi jangan diutak-atik gitu. Kalau ada kendala atau apa silakan hubungi mungkin yang paham di Pemda atau menghubungi ke BPKT gitu kan. Atau mungkin nanti kalau di IAI mungkin bisa ke Pak Sugeng gitu kan. Jadi ini nggak ada Bu. Mungkin itu database-nya yang bermasalah gitu kan. Atau aplikasinya pakai yang mana gitu. Kadang kalau aplikasinya banyak bertebaran aplikasi yang di internet ya, itu sebetulnya belum kita launching. Jadi sebaiknya itu pakai aplikasi yang betul-betul sudah di launching resmi gitu. Kalau belum di launching kadang-kadang itu dari pengembangnya juga masih uji coba Bapak Ibu. Ya.
Itu mungkin kendalanya di situ. Apakah aplikasinya juga masih entah dari mana atau dia ngutak-ngatik database gitu kan. Itu bisa kejadian, yang pasti nggak ada lisensi, nggak ada. Lisensi Pemda itu SML, maksudnya itu nanti kalau Pemda itu mau mengoperasikan, Bapak Ibu, itu nanti dikasih lisensi SML oleh Kementerian Dalam Negeri supaya nanti munculnya seperti tadi Kabupaten Tasik, bukan kabupaten simulasi. Itu lisensinya. Ya, itu hanya diberikan setahun sekali. Itu mungkin. Ya. Baik, seperti itu ya Bu Kuntiana, sudah dijawab. Ini mungkin pertanyaan banyak sekali yang menanyakan Bu juga tadi di WA. Kalau untuk database-nya itu kira-kira Bapak Ibu bisa mendapatkan database-nya melalui apa ya Bu Bina? Mungkin bisa dibaca. Kalau untuk 2021 Bapak Ibu, database itu tidak beredar. Tidak boleh beredar. Itu yang hanya dapat itu adalah Pemda, dalam hal ini DPMD. Jadi kalau mau pelatihan, kebetulan saya masih ada itu yang database 2020, itu bisa untuk pelatihan dan bisa dipakai untuk aplikasi yang sekarang. Nggak masalah. Tapi untuk ini itu tidak bisa, kami sendiri tidak bisa langsung minta Bapak Ibu untuk yang database 2021. Itu langsung dibagi oleh Kementerian Dalam Negeri. Karena selama ini kalau beredar itu banyak yang disalahgunakan gitu ya. Jadi itu Bu, kami tidak bisa memberikan untuk yang itu karena yang punya langsung di situ sudah ada lisensi. Bapak. Gitu ya. Ya, ada lagi? Ya, mungkin itu ya dari Bapak Ibu jawabannya untuk database 2021 tidak bisa di-share sembarangan ya, Bu. Ya, nggak boleh. Baik. Monggo dilanjut kalau mau demonstrasinya, Ibu. Ya, ini waktunya nggak apa-apa ya, mudah-mudahan sih bisa. Sebisanya ya. Masih 1 jam, Bu. Masih 1 jam. Ya, mohon nanti di-share ya, Bu, ya, yang tadi data 2020 untuk latihan kami. Itu mungkin nanti kami koordinasi dengan Pak Sugeng ya Bu ya. Iya, siap.